Tapi kan tim ini lagi dibangun, bahkan lagi dalam tahap pembangunan. Ini belum selesai nih. Karena jangan kaget nanti datang dua lagi. Iya kan? Which is good. Selama itu mendukung timnas, kenapa enggak? Orang mau ngoceh-ngoceh di luar selalu. Pokoknya nyanyi Indonesia Raya pakai lambang Garuda lah. Lu milik kita. Udah gitu aja. Selalu dan semua orang punya hak ya untuk berbicara. Soal Ole Romeni, Hairo Riedewal Mauro Zelstra PSSI minta bersabar. Arya Sinulinga, komunikasinya intens. Makanya bisa dibilang pemain-pemain yang kita zaman ini di proses naturalisasi itu kan semua akhirnya kepake kan, nggak ada yang nggak kepake. Dan bagus-bagus mainnya. Yes. Ya. Dan hasilnya juga kelihatan ya. Kelihatan ya. Kalau dibilang bahwa wah naturalisasi begini-begini, loh naturalisasi sejak zaman dulu, malah periode sebelumnya lebih banyak. Bukannya Pak Ibu lihat lagi, itu lebih banyak lagi pemain naturalisasinya. Tapi kalau hasilnya ini saya nggak tahu lah. Setidaknya ada 3 nama yang dirumorkan akan memperkuat timnas Indonesia, Ole Romeni, Hairo Riedewal dan Mauro Zelstra. Di bawah Erick Thohir, PSSI terus berbenah demi lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Sementara ini Indonesia telah memainkan 4 pertandingan di grup C Rode 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 5 pertandingan Indonesia baru menelan 1 kekalahan setelah tandang ke China lalu. Namun demikian Sintayong tampak masih butuh amunisi tambahan. Lini depan menjadi sorotan mengingat minimnya produktivitas gol tim Garuda. Buntunya lini serang, Indonesia membutuhkan sosok penyerang yang ideal dan haus gol. Kemudian muncullah rumor pendekatan Erick Thohir dengan Ole Romeni, Hairo Riedewal dan Mauro Zelstra. Antara Hairo Riedewal, Mauro Zelstra dan Ole Romeni, siapa next pemain keturunan dinaturalisasi? Ini jawaban PSSI. Proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia terus bergulir. Setelah Kevin Dix, siapa lagi yang akan menyusul? Pertanyaan ini kerap mengemuka di tengah persiapan skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang, PSSI nampaknya tengah mengintensifkan upaya untuk menambah amunisi berkualitas di lini pertahanan. Proses naturalisasi Kevin Dix saat ini menjadi fokus utama Federasi Sepak Bola Tanah Air. Berbagai nama pemain keturunan bermunculan di media sosial, disebut-sebut masuk radar PSSI. Hairo Riedewal, Mauro Zelstra, dan Ole Romeni adalah beberapa di antaranya. Namun, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memberikan pernyataan tegas terkait rencana naturalisasi pemain berikutnya. Kevin Dix dulu, pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum baru kita umumkan, ujar Yunus Nusi di Jakarta kemarin. Ia menambahkan bahwa pengumuman resmi mengenai pemain yang akan dinaturalisasi akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan kata lain, PSSI masih enggan menyebutkan nama-nama pemain lain yang akan dinaturalisasi. Federasi tampaknya ingin memastikan semua proses berjalan lancar sebelum mengumumkan secara resmi kepada publik. Media Belanda mengungkap pemain keturunan baru yang mungkin perkuat timnas Indonesia selepas Kevin Dix gabung. Kini Kevin Dix tengah dalam proses pengesahan dokumen. Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat dari media Belanda, Voetbal Premier. Bintang kelahiran Belanda berikutnya diperkirakan akan tampil di Indonesia, akan menjadi yang paling keren, begitu judul artikel tersebut. Menurut laporan mereka, Hairo Riedewal, yang memiliki darah Ambon, akan menyusul jejak rekan-rekannya seperti Kevin Dix, Miss Hilgers, dan Eleanor Reijenders untuk membela tanah air. Kevin Dix saat ini menjadi pemain kelahiran Belanda terakhir yang memilih karir internasional bersama Indonesia. Mantan pemain Feyenoord ini memberi negara Asia dorongan besar berikutnya, namun di tagar Donedal ada nama besar lain yang disebutkan, Hairo Riedewal, tulis media itu.
Sebelumnya sebanyak 5 pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia yang wajib datang sebelum Maret tahun 2025. Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur runner-up grup C. Sebab, hingga matchday keempat grup C, timnas Indonesia yang menempati posisi 5 dengan 3 angka hanya terpaut 2 poin dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya pada November tahun 2024, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Seminimal mungkin, timnas Indonesia mesti mendapatkan 3 poin dari 2 laga tersebut. Melihat materi pemain sekarang, sudah cukup bagi skuad Garuda mengemas 3 poin dari 2 laga di atas. Barulah pada Maret tahun 2025, personel timnas Indonesia diharapkan jauh lebih mentereng ketimbang sekarang. Pada Maret tahun 2025 tandang vs Australia dan kandang vs Bahrain, dan Juni tahun 2025 kandang vs China dan tandang vs Jepang. Timnas Indonesia total melakoni 4 pertandingan. Dari 4 pertandingan itu, skuad Garuda bisa membidik 9 angka. Jika ditotal dengan raihan poin di November tahun 2024 dan saat ini, koleksi 15 angka diraup timnas Indonesia. Hasil itu disinyalir sudah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia yang wajib datang sebelum Maret tahun 2025. 5. Hairor Yedewal dari Royal Antwerp. Tom Haye belum memiliki tandem ideal di lini tengah. Ivar Jenner dan Nathan Chuaon terlalu muda untuk diandalkan sebagai tandem Tom Haye. Pengalaman Hairor Yedewal mengawal lini tengah Crystal Palace akan sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang memburu tiket Piala Dunia 2026. 4. Pascal Struijk dari Leeds United. Kehadiran Pascal Struijk sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Pascal Struijk dapat membentuk trio kuku bersama Miss Hilgers dan Jay Ises. Saat ini bek tengah sebelah kiri merupakan salah satu titik lemah timnas Indonesia. Kelvin Verdong lebih cocok diperankan sebagai wingback kiri ketimbang bek tengah sebelah kiri. 3. Mauro Zelstra dari FC Volendam U21. Di saat Rafael Struijk deadlock, kehadiran Mauro Zelstra dibutuhkan Shin Tae-yong. Bertipe goal-getter, penyerang 19 tahun ini dipercaya dapat menyelesaikan peluang sekecil apapun menjadi gol. 2. Ole Romeni dari FC Utrecht. Ole Romeni merupakan pilihan terbaik yang dimiliki untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to